Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Rabu di Los Angeles, tanggal 9 Oktober, jam 7 malam. Saya Rili, Gembala Sidang, dan kita akan melanjutkan pembahasan Alkitab dari Injil Yohanes, pasal yang ke-8, ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus pimpin kami mengerti kebenaran firman-Mu, bantu kami untuk melakukan secara aktif kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Berkati setiap orang juga yang mendengar baik live maupun melalui YouTube. Pengajaran ini akan berguna bagi kami masing-masing dan Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes. Pasal yang ke-8, ayat yang ke-40. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Dia berbicara tentang orang Yahudi nih, orang-orang Farisi nih. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. But now you seek to kill me, a man who has told you the truth, which I heard from God. Abraham did not do this. So, artinya kalau engkau melakukan, engkau tidak seperti Abraham. Kalau engkau mengatakan Abraham bapamu, maka engkau tidak berusaha membunuh aku atau mencelakakan aku. Karena engkau melakukan itu bertentangan dengan Abraham, sekalipun silsilahmu secara silsilah adalah keturunan Abraham, tapi engkau bukan keturunan Abraham sejati berdasarkan rohani. Engkau keturunan iblis. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44 nanti. Nah, dalam perbincangan yang semakin memanas dengan para pemimpin agama di Yerusalem, Yesus telah mengklaim otoritas spiritual. Jelas di dalam hal ini. Ia telah memberikan alasan untuk menerima klaim-klaimnya. Sebagian besar dengan mengulang fakta-fakta yang sama yang telah ia ajarkan sejak awal pelayanannya. Berkali-kali disebutkan tentang itu. Yesus diutus oleh Allah, Bapa, menyampaikan firman-Nya dan menyampaikan pesannya. Itu tercatat dalam Yohanes 8 ayat 21 dan 22. 21 sampai 30, maaf. Yohanes 8 ayat 21 sampai 30. Nah, baru-baru ini para pengkritiknya menanggapi dengan silsilah mereka. Kami kan keturunan Abraham. Mereka adalah keturunan Abraham, benar secara silsilah. Namun ini tidak menjadikan mereka anak-anak Allah yang sah. Seperti yang telah Yesus tunjukkan, seorang anak sejati Abraham, seorang anak sejati Abraham, kalau ia mengaku Abraham sebagai bapa rohaninya, akan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Abraham. Tertulis dalam Yohanes 8 ayat 39 yang kita pelajari minggu lalu. Karena Abraham menaati Allah. Dan orang-orang munafik ini tidak menaati Allah. Mereka tidak dapat mengklaim Abraham sebagai bapa rohani mereka. Sebaliknya, tindakan mereka menunjukkan bahwa mereka mengikuti contoh yang berbeda. Dan bapa rohani mereka pasti berbeda di dalam hal ini. Secara khusus, mereka berusaha membunuh dia yang tidak setuju dengan mereka. Yohanes 5 ayat 18. Ini adalah bagian dari pokok pembahasan yang Yesus setuju. Ya, bahwa baik Abraham maupun Allah bukanlah bapa dari orang-orang ini. Sebaliknya, sumbernya adalah seseorang yang terkait dengan pembunuhan dan kebohongan. Yohanes 8 ayat 44. Ketika Yesus sepenuhnya
mengungkapkan kritik ini, kecaman ini. Hal ini menimbulkan kemarahan orang-orang Yahudi, the Jews, dalam Yohanes 8 ayat 59. Ya. Karena memang dikatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan dalam ayat 44 dikatakan, ia adalah bapa segala pembohong. Sejak awalnya begitu. Kalau ia berbohong, dia tidak pernah berusaha berbohong. Itu naturalnya dia, naturnya dia. Sifatnya yang alamiah. Dia nggak usah berusaha berbohong. Dari sendirinya, setiap perkataan keluar itu pasti bohong punya. Karena itu kita dilarang bertanya kepada iblis, bapak segala pembohong. Ngapain? Bertanya kepada yang maha tahu. Ya, jadi itu penting bagi kita membuat perbedaan ini. Jadi kuamia segala macam gitu nggak ada gunanya lah, bohong semuanya. Andai kata yang benar diberitahu itu hanya masa lampau, masa depan mereka tidak tahu karena masa depan kita ada di tangan Tuhan. Kita lanjut. Dalam Yohanes 8 ayat 41. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Nah, ini sekarang sudah lebih terarah, dia tunjukkan kamu mengerjakan pekerjaan bapamu, yaitu berusaha membunuh aku yang tadi disebutkannya. Ya, pembohong dan sebagainya. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Ini mengkritik Yesus ini. Bapa kami satu, yaitu Allah. You do the deeds of your father. Then they said to him, we were not born of fornication. We have one Father, God. Yesus telah menggunakan gagasan tentang peran sebagai ayah untuk menjelaskan mengapa para pemimpin agama menentangnya bukanlah anak-anak sejati Abraham. Mengapa? Anak-anak mewarisi kodrat mereka dari ayah mereka. Jadi mereka yang merupakan anak-anak rohani Abraham yang sesungguhnya akan melakukan juga apa yang Abraham lakukan. Yesus mengatakan dengan jelas, aku melakukan apa yang aku lihat Bapakku lakukan. Anak meniru bapaknya. Ya. Jadi ini penting. Mereka melakukan, jika mereka adalah anak-anak Abraham, mereka melakukan apa yang Abraham lakukan. Yaitu menaati Allah dan menanggapi pesan-pesannya. Nah, orang-orang yang mencoba membunuh Yesus, Yohanes 5:18, menolak pesan Allah karena mereka menolak utusan Allah. Yohanes 6 ayat 29. Mereka diperbudak oleh dosa. Yohanes 8 ayat 34. Karena mereka menolak untuk menerima satu-satunya pribadi yang dapat membebaskan mereka dari segala keterikatan mereka di dalam dosa. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Sebagai bukti lebih lanjut, Yesus menunjukkan bahwa tindakan mereka mencerminkan ayah mereka. Dan baik Allah maupun Abraham tidak terkait dengan kebohongan dan pembunuhan. Yesus tidak pernah berbohong. Bohong tidak pernah terdapat dalam mulutnya, dikatakan Alkitab. Dia adalah kebenaran itu sendiri. I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me or by me. Di sini, percakapan berubah menjadi tidak menyenangkan. Sebelumnya, serangan orang banyak terhadap Yesus agak formal. Mereka telah membantah pernyataannya, mengecam perkataannya, dan bahkan mencoba menangkap untuk membunuhnya. Yohanes 5 ayat 18. Yohanes 7 ayat 32. Namun, pada saat ini, mereka menggunakan penghinaan pribadi secara langsung. Kami bukan hasil perzinahan, dengan demikian menuduh Yesus. Ya. Pernyataan kami tidak dilahirkan dari zina. Merupakan cercaan langsung terhadap Yesus. Yang kelahirannya menjadi pokok kontroversi. Lukas 1 ayat 30 hingga 38 bercerita tentang ini. Lukas 1 ayat 30 hingga 38. Nah, singkatnya, para pengkritik mencoreng reputasi Yesus dengan menyebutnya sebagai anak haram. Ya. Tanggapan Yesus menunjukkan bahwa dia bukanlah tokoh kartun yang pasif.
lemah, tidak berdaya, dan berpribadi lemah seperti yang seringkali dibayangkan orang dalam tokoh-tokoh kartun. Dia bukan seperti itu. Sebaliknya dia dengan tegas mengulangi pernyataannya bahwa orang-orang ini menolaknya karena mereka menolak Allah. Mereka adalah anak-anak rohani setan. Lihat nanti dalam Yohanes 8 ayat 44. Keributan ini akan meningkat hingga Yesus sekali lagi mengklaim sebagai Allah yang berinkarnasi. Ingat dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 ya. Dan pada saat itulah orang banyak menggunakan kekerasan terhadapnya. Yohanes 8 ayat 59. Akhir daripada Yohanes 8 ini ditutup dengan ayat ke-59. Nanti akan lihat kekerasan itu. Nah, Yohanes 8 ayat 42 berikutnya, kata Yesus kepada mereka, kepada the Jews atau kepada orang-orang Yahudi ini, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Bapakku mengasihi aku, kira-kira begitu kata Yesus. Lihat yang di Sungai Yordan itu. This is my beloved son in whom I'm well pleased. Inilah anak yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Dan di Mount of Transfiguration diulang kembali. This is my beloved son in whom I'm well pleased. Kemudian sekarang ditambahkan sebuah kalimat lain, yaitu hear, hear. Dia lebih daripada para nabi. Ya. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah, yaitu Bapa surgawi yang mengutus aku. Jesus said to them, if God were your father, you would love me, for I proceeded forth and came from God. Nor have I come of myself, but he, God the Father, sent me. Nah, Yesus menggunakan analogi tentang peran sebagai ayah untuk menjelaskan mengapa para pengkritiknya menolak menerima pernyataannya. Anak-anak mewarisi sifat ayah mereka. Jadi mereka yang merupakan anak-anak sejati Abraham akan melakukan apa yang Abraham lakukan. Ia menaati Allah dan menerima firman Allah. Yesus membawa firman Allah dalam Yohanes 8 ayat 38 dan melakukan kehendak Allah Bapa. Yohanes 6 ayat 38 yang dibuktikan oleh kitab suci dan melalui mujizat-mujizat yang dilakukannya. Dia setia bahkan sampai mati. Dia setia. Namun para pemimpin agama ini mengabaikan pesannya dan berusaha membunuh Yesus. Tindakan mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki ayah rohani selain Abraham, bukan Abraham. Dan juga bukan Allah. Jadi kalau bukan Abraham, bukan Allah, siapa? Nanti kita lihat dalam ayat 44 itu. Dalam upaya untuk terus menegaskan hal ini, Yesus sekali lagi mengklaim bahwa ia bertindak dalam ketundukan kepada Allah Bapa karena dia adalah sebagai yang diutus. Yang diutus tunduk kepada si pengutus. Ia tetap Allah sekalipun ia menjadi manusia. Berinkarnasi. 100% Allah, 100% manusia, tidak pernah dapat dipisahkan. Akan selalu begitu. Nah, Yesus secara eksplisit mengatakan bahwa anak melakukan apa yang dilakukan bapaknya. Dalam hal ini, Yesus mengatakan bahwa para pengkritiknya mempunyai setan sebagai bapa mereka karena perilaku mereka mengarahkan kepada perilaku iblis. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau engkau melakukan hal yang sama, mencuri, membunuh, membinasakan, melakukan tindakan kekerasan, maka iblis adalah bapamu, bukan Tuhan. Tuhan itu penuh dengan kasih. Ya, saat Yesus terus menyoroti kemunafikan mereka, mereka akan menuduhnya kerasukan setan. Yohanes 8 ayat 48. Dan kemudian menggunakan kekerasan fisik seperti yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 59 nanti pada penutupnya. Kita lanjut. Yohanes 8 ayat 43. Apakah sebabnya
kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Why do you not understand my speech? Because you are not able to listen to my word. Bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh iblis yang merupakan bapa mereka. Jadi mereka nggak bisa menangkap kebenaran itu atau menolak kebenaran itu sendiri. Di sini sekali lagi Yesus mengungkapkan pokok bahasan yang telah ia ajarkan dan merupakan pokok bahasan yang sangat penting. Mereka yang tidak dapat memahami kehendak Allah atau yang tidak dapat memahami pesan Allah adalah mereka yang tidak ingin mengerti atau menolak untuk mengerti secara sengaja, dengan perkataan lain menutup telinga untuk mendengarkan apa yang ia firmankan, apa yang ia sabdakan. Mereka secara sadar menolak itu karena itu tidak sesuai dengan kepentingan grup mereka. Ya. Masalahnya bukan terletak pada kecerdasan atau pembelajaran mereka. Masalahnya adalah mereka berkomitmen untuk menolak apa yang tidak ingin mereka dengar. Niat mereka adalah untuk membungkam semua bukti, logika, dan kerendahan hati rohani. Mereka tolak ini semua. Mereka ingin bungkam semua pernyataan Yesus. Yesus telah menunjukkan bahwa orang-orang ini memiliki akses ke kitab suci. Ya, mereka mengerti Taurat. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Bahkan Yesus berkata kepada para muridnya, boleh sih belajar daripada orang Yahudi karena mereka mengerti hukum Taurat itu. Tapi satu hal jangan dilakukan, jangan mencontoh atau meniru perbuatan mereka. Karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Itu dia. Jadi kita harus melakukan apa yang kita ajarkan. Ini penting. Juga termasuk anak-anak. Beberapa kali saya mengingatkan ini. Kalau kita mengajar anak-anak kita jalan tertentu, pastikan bahwa kita sudah terlebih dahulu menjalani jalan tersebut. Kalau kita sendiri tidak ingin menjalankan atau menjalani jalan yang akan kita ajarkan, dan jangan ajarkan itu kepada anak. Karena hanya berlaku satu hukum, baik bagi orang tua maupun bagi anak. Nah, Yesus telah menunjukkan bahwa orang-orang ini memiliki akses ke kitab suci, kan? Mereka telah menyaksikan mujizat-mujizatnya, telah mendengarkan kesaksian manusia, Yohanes 5 ayat 33 sampai 34, dan telah mendengar perkataan dari Dia yang datang dari surga, Yohanes 8 ayat 23. Sikap keras kepala ini pada orang-orang Yahudi ini berakar pada sifat mereka. They have a problem. Sifat adalah sesuatu yang diwarisi manusia. Saya ulang, sifat adalah sesuatu yang diwarisi manusia melalui seorang ayah. Diturunkan. Menurut para pemimpin agama ini, ayah mereka adalah Abraham yang disanggah oleh Yesus. Yohanes 8 ayat 33. Akan tetapi, seperti yang Yesus tunjukkan, tindakan mereka menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Abraham atau Allah adalah bapa mereka karena tidak sesuai. Abraham mungkin adalah leluhur duniawi mereka secara silsilah, keturunan secara biologi, secara urutan silsilah biologisnya, ya mungkin ya. Tetapi ia bukanlah ayah rohani mereka. Mereka yang merupakan anak-anak sejati Abraham akan melakukan apa yang Abraham lakukan. Menaati Allah. Yohanes 8 ayat 39 sampai 42. Orang-orang ini melakukan kebohongan dan kekerasan. Tuhan kan tidak melakukan kebohongan dan kekerasan. Petrus mengingatkan dalam mulutnya tidak ada kebohongan sama sekali dalam mulut Yesus ini. Ya. Yesus telah membuat beberapa referensi halus kepada beberapa ayah lain. Yohanes 8 ayat 38. Dan para pengkritiknya telah menanggapi dengan menyebutnya sebagai anak haram. Yohanes 8 ayat 41 tadi. Dalam ayat berikutnya, Yesus akan melengkapi kecamannya
yang menohok terhadap orang-orang ini dengan menunjuk ayah rohani mereka yang sejati, yang merupakan seorang pembohong, pembunuh, yaitu iblis itu sendiri. Yohanes 8 ayat 44. Ya, dia secara langsung, direct, nggak tersembunyi lagi. Dia beritahu secara jelas. Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, dengerin ini, Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Lihat Adam dan Hawa. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, apabila ia berbohong maksudnya, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau dia berbohong, itu naturnya dia. Dia nggak usah berusaha untuk berbohong. Otomatis. You are of your father, the devil. And the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning. Look at Adam and Eve case, yeah, and does not stand in the truth, because there is no truth in him, in the devil. When he speaks a lie, when the devil speaks a lie, he speaks from his own resources. For he is a liar and the father of it. Jadi dari sendirinya, naturnya, sumbernya ya dia, bapak segala pembohong. Para pengkritik Yesus dengan keras menentang ajaran-ajaran Yesus ini. Sebagian hal ini bergantung pada klaim mereka sebagai anak-anak Abraham. Yohanes 8 ayat 33, Yesus menanggapi dengan apa? Yesus menanggapi dengan menunjukkan bahwa anak-anak sejati berperilaku seperti ayah mereka. Karena Abraham percaya kepada Tuhan dan orang-orang ini tidak. Mereka bukanlah bagian dari keluarga Abraham oleh karena itu. Sebaliknya, mereka adalah anak-anak dari ayah yang lain, iblis. Karena mereka melakukan kehendak bapa mereka. Kehendak iblis itu adalah ia datang untuk mencuri, membunuh, binasakan. Dan ini yang dilakukan mereka. Sejauh ini perilaku mereka ditandai dengan kekerasan. Yohanes 5 ayat 18. Penipuan. Yohanes 8 ayat 45. Dan kemunafikan. Yohanes 7 ayat 50 hingga 52. Cocok kan dengan perilaku iblis? Mereka menolak pesan Kristus karena mereka tidak ingin mendengar. Yohanes 8 ayat 43. Mereka bahkan menghina keluarga Yesus dengan menyindir bahwa dia adalah anak haram, lahir dari perzinahan. Yohanes 8 ayat 41. Di sini Yesus melengkapi pernyataannya tentang ayah rohani sejati para pengkritik ini dengan cara yang spektakuler. Ya. Dengan tegas, Yesus menyatakan bahwa musuh-musuh yang penuh kebencian ini sebenarnya adalah anak-anak rohani iblis. Dia jelas itu, iblis yang menjadi bapamu. Jelas dia. Ia merujuk pada pembunuhan, penolakan tentang akan kebenaran, dan kebohongan yang semuanya merupakan bagian dari kritiknya sebelumnya terhadap orang-orang ini. Nah, ini bukanlah tanggapan yang lemah lembut dan malu-malu atau bersifat kurang pede ya dari pihak Yesus, karena dia jelas-jelas mengatakan iblis lah yang menjadi bapamu. Ini adalah teguran tegas dan terbuka yang disampaikan terhadap para pemimpin agama yang menuntun orang lain ke neraka. Ya kalau bapaknya iblis, dia menuntun orang lain, ya menuntun orang-orang tersebut di mana bapaknya berada. Iblis berada di neraka, jadi menuntun mereka ke neraka. Ya, Matius 23 ayat 15. Nah, bertentangan dengan gambaran tentang Yesus sebagai seorang mistikus yang rapuh, pernyataan yang disampaikannya dalam Yohanes 8 ayat 44 ini membuktikan ketegasannya, keberaniannya, dan di dalam pernyataan itu terhadap kekuatan ilahi yang sungguh-sungguh dahsyat, benar, dan nyata. Dan tidak ada seorang pun
yang dapat menyangkal kebenaran ini. Dia bahkan pernah juga mengatakan, kamu keturunan ular beludak. Wow. Dan dia pernah mengusir para pedagang-pedagang yang berdagang curang di halaman bait Allah. Dia pernah melakukan itu. Ya, ini seorang Yesus yang kita lihat, karakter seorang pemimpin yang kita lihat di dalam hal ini. Ketegasannya, keberaniannya, kejujurannya, keterbukaannya, semuanya ada kita lihat di sana. Jadi bertentangan dengan gambaran tentang Yesus sebagai seorang Mesias yang rapuh, pernyataan yang disampaikannya dalam Yohanes 8:44 ini membuktikan ketegasannya. Dan di dalam pernyataan itu terdapat kekuatan ilahi yang sungguh dahsyat, benar dan nyata, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal kebenaran ini. Nggak ada yang dapat menyangkal. Kita lanjut dalam Yohanes 8 ayat 45. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. But because I tell the truth, you do not believe me. Kalau aku mengatakan kebenaran engkau tidak percaya kepadaku, sementara engkau tidak dapat membuktikan aku berdosa, sudah kita bahas tentang itu. Kenapa sekarang engkau tidak percaya? Engkau tahu aku tidak berdosa. Saat aku mengatakan kebenaran, engkau juga tidak percaya. Jadi engkau itu siapa? Kan itu pertanyaannya. Yesus sedang mengecam para pengkritiknya, karakter mereka, atas kemunafikan mereka. Meskipun mereka mengaku sebagai anak-anak Abraham, tindakan mereka bertentangan dengan pernyataan itu. Mereka mengaku. Yesus tidak mengaku, dia mengatakan, I am the Son of God. Ya, anak-anak mengikuti kodrat ayah mereka, melakukan apa yang dilakukan ayah mereka. Tadi kita lihat itu. Aku melakukan apa yang aku lihat Bapakku lakukan. Ya, tertera dalam Yohanes 8 ayat 39. Jadi mereka yang merupakan anak-anak sejati Abraham harus menaati Allah. Yohanes 8 ayat 40. Karena mereka melihat bapak mereka melakukan itu, Abraham melakukan itu. Sebaliknya orang-orang ini tidak jujur. Yohanes 8 ayat 13 sampai 15. Mereka melakukan tindakan kekerasan. Yohanes 5 ayat 18, Yohanes 8 ayat 59. Dan mereka keras kepala, stiff naked. Yohanes 8 ayat 43. Ini menunjukkan bahwa bapa rohani mereka sebenarnya adalah orang yang penuh dengan kebohongan, pembunuhan, pemberontakan. Dan dengan demikian, iblis adalah bapa mereka. Konklusinya seperti itu. Karena iblis memang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus telah menunjukkan bahwa kesediaan seseorang untuk menerima Allah selalu lebih penting daripada kemampuan mereka untuk mengerti. Jadi sekali lagi, dalam ayat-ayat sebelumnya, ini penjelasan daripada Yesus. Yesus telah menunjukkan bahwa kesediaan seseorang untuk menerima Allah selalu lebih penting daripada kemampuan mereka untuk mengerti. Ini yang dimaksud dengan iman. Sekalipun kita belum mengerti pada saat itu, kita beriman menerima terlebih dahulu. Dan di dalam perjalanan iman ini sendiri, karena kita banyak mendengar, iman timbul mulai pendengaran dan itu disempurnakan. Kita akan banyak bergaul. Kita akan banyak menghabiskan waktu di hadirat Allah, belajar merenungkan firman itu, dan Roh Kudus akan membantu kita pada akhirnya untuk mengerti. The longer I study, the more I understand the Bible. Itu saya saksikan sendiri, saya tahu tentang hal ini. Mereka yang tidak mau taat tidak dapat mengerti. Dengan kata lain, mereka tidak menolak Allah karena mereka tidak memahami pesannya. Mereka gagal memahami pesan itu karena mereka tidak mau menerimanya. Mereka menolak dari dalam. Tapi kalau mereka memang mencintai Tuhan, mereka segala usaha itu keluar dari hati mereka yang tulus. Karena kepengen tahu, kepengen bergaul. Kurang mengerti itu firman, kita baca lagi, kita cari di tempat lain. Izinkan Alkitab menjelaskan Alkitab. Jangan sampai kita mencoba menjelaskan Alkitab. Enggak. Alkitab menjelaskan Alkitab. Kalau Alkitab memang tidak jelas, bukan merupakan bagian kita, ya udah terima itu.
Ya, jangan sampai kita menggurui Alkitab. Ini nggak benar. Atau mencoba menginterpretasikan apa yang tidak jelas, apa yang samar-samar. Jadi mereka yang tidak mau taat kepada Allah tidak akan mungkin dapat mengerti. Dengan kata lain, mereka tidak menolak Allah karena mereka tidak memahami pesannya. Mereka gagal memahami pesan itu karena mereka tidak mau menerimanya atau menolak untuk menerimanya. Mereka sudah datang dengan hati, pokoknya apapun dikatakan Yesus aku tolak. Gitu. Jadi mereka sudah membuat keputusan sebelum mendengar. Di sini Yesus kurang lebih mengatakan hal yang sama. Untuk ketiga kalinya dalam Injil ini, Yohanes 7 ayat 17, Yohanes 8 ayat 43. Nah, alasan orang-orang ini menolak perkataan Yesus adalah karena mereka lebih suka berbohong. Mereka lebih suka tinggal di dalam kegelapan dan hidup dalam kebohongan. Dan karena apa yang Yesus katakan adalah kebenaran, mereka berkomitmen untuk mengabaikannya, ignoring, dan mengalihkan telinga mereka dengan sengaja untuk tidak mendengar. Mereka menolak untuk datang kepada terang. Karena Alkitab juga mengatakan mengapa mereka menolak untuk datang kepada terang. Yesus adalah sang terang itu. Karena perbuatan mereka jahat semata-mata. Mereka hidup dan selalu ingin hidup di dalam kegelapan. Artinya memilih untuk hidup di dalam dosa. Jadi kalau mereka sudah memilih sejak hidup mereka di dalam kegelapan, apakah heran kalau mereka pada akhirnya hidup di dalam neraka? Karena itu pilihan sewaktu hidup kan? Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Ini ditanya. Bisa buktikan nggak aku berdosa? Dia tantang ini. Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Which of you convicts me of sin? And if I tell the truth, why do you not believe me? Ini ditantang, buktikan bahwa aku berdosa. Dalam menanggapi para pengkritiknya, Yesus telah menunjukkan bukti-bukti yang dapat mereka peroleh. Mereka punya jalur kan, punya akses kepada Torah kan. Di sana tertulis semuanya. Yesus dalam masa prainkarnasi. Yesus akan dilahirkan oleh seorang perawan. Ya, tertulis semuanya. Bukti-bukti tersebut meliputi kitab suci. Yohanes 5, 39 sampai 40. Meliputi mujizat-mujizat. Yohanes 5, 36. Meliputi saksi mata. Yohanes 5, 32 sampai 33. Dan firman-firman yang diberikan Allah sendiri. Yohanes 8 ayat 26. Mereka menolak semua bukti tersebut bukan karena mereka tidak dapat mengerti, tapi mereka tidak mau mengerti, menolak untuk mengerti. Itu pilihan mereka. Mereka adalah anak-anak rohani iblis yang adalah pembunuh dan pendusta sejak semula. Yohanes 8 ayat 44. Jadi mereka pasti menolak apa yang Yesus ajarkan. Itulah kebenaran yang tidak dapat mereka terima untuk mendengarnya. Yohanes 8:43. Karena kalau mereka menerima, mereka akan datang kepada terang. Sehingga perbuatan mereka yang jahat ini akan terlihat dan mereka harus bertobat. Mereka nggak mau. Itu masalahnya. Jadi masalahnya bukan pada kemampuan mereka untuk mengerti. Masalahnya terletak pada mereka yang menolak kebenaran. Maka kebenaran yang mereka tolak itu sendiri yang akan menghakimi mereka pada suatu hari nanti. Nah, pada titik ini, Yesus juga mengemukakan bukti utama lainnya yang mendukung klaimnya. Kehidupannya yang tanpa dosa. Oke, jika para pemimpin agama Yahudi ini memiliki satu bukti saja yang pernah terjadi yang dapat mereka gunakan untuk menuduh Yesus melakukan amoralitas, mereka pasti, nggak usah disuruh, mereka pasti sudah mengemukakannya. Itu seperti itu mereka. Nggak ada bukti pun mereka bisa berbohong, menciptakan fitnah. Apalagi kalau ada buru-buru mereka ucapkan. Inilah sebabnya mereka menggunakan tipu daya dan tantangan murahan. Mereka tidak punya kebohongan lain untuk dilontarkan. Di sini Yesus mengemukakan hal ini secara langsung. Direct. Tidak seorang pun dari orang-orang yang dapat menuduhnya atas dosa apapun. Bisa buktikan aku berdosa? Who among you can convict me of my sin?
Siapa yang bisa meyakinkan aku, bisa membuktikan aku berdosa atau melakukan tindakan dosa atau hidup dalam dosa? Ada? Yesus bahkan pernah bertanya waktu orang-orang ini menghadapkan seorang wanita yang kedapatan berzina. Mau diapain kan? Yesus tanya kan, ada di antaramu yang tidak berdosa? Silakan loh, lemparkan batu yang pertama. Jadi mereka semua pergi karena mereka sadar. Dari yang tua sampai yang termuda, semua berdosa. Tapi kalau dibalik Yesus tanya, Yesus membalikkan pertanyaan. Sekarang bisa nggak? Tadi aku tanya, siapa di antaramu yang tidak berdosa? Nah kalian mengenali kalian semua yang berdosa. Sekarang bisa nggak kalian buktikan bahwa aku berdosa? Kalau nggak bisa, aku berbeda dengan kalian. Aku tidak berdosa. Yang tidak berdosa itu siapa? Ya Tuhan. Perfect. Kok sulit amat mengerti hal yang seperti demikian? Ini pertanyaannya. Ada di antara kalian yang tidak berdosa? Silakan lemparkan batu. Yesus punya hak, tapi dia nggak mau. Ada yang menghakimimu? Tidak. Aku pun tidak. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini kemampuan yang dimiliki oleh seorang Tuhan untuk mengatakannya. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Aku tidak melakukan penghakiman kepadamu. Tuhan yang dapat menghakimi. Tuhan membebaskan dia, memberi kesempatan kepada dia. Itu kasih. Jadi waktu ditanya ada yang tidak berdosa, semua tahu mereka berdosa. Waktu Yesus tanyakan, ada yang bisa menuduhkan dosa kepadaku? Bahwa aku melakukan tindakan amoralitas? Nggak ada. Jadi berbeda ini antara Yesus dan mereka. Harusnya mereka melihat bahwa anak Allah ini perfect. Kalau begitu dia Tuhan. Ya. Hal ini terkait dengan kemunafikan penolakan mereka itu. Ya. Pada titik ini sebenarnya Yesus juga mengemukakan bukti utama lain yang mendukung klaimnya, kehidupannya yang tanpa dosa. Perfect. Jika para pemimpin agama dapat membuktikan, sudah buktikan kan? Tadi saya katakan. Nah, hal ini terkait dengan kemunafikan penolakan mereka. Jika Yesus dibuktikan melalui mujizat-mujizat yang dilakukannya, Yohanes 20 ayat 30 sampai 31, memperlihatkan kehidupan tanpa dosa, Ibrani 4 ayat 15, dan mengatakan kebenaran, Yohanes 8 ayat 45. Mengapa mereka tidak percaya kepadanya? Jawabannya akan diulangi dalam ayat berikutnya. Mereka bukan dari Allah dan mereka menolak untuk mendengar. Ya, ini pilihan secara sadar, consciously mereka menolak. Ya, apapun yang Yesus katakan kita tolak. Itu sudah ada jawaban itu, putusan itu sudah diambil sebelum mereka mendengarkan. Ini repot nih punya pikiran seperti itu. Itu fixed mindset, bukan growth mindset. Fixed mindset itu nggak akan berubah mereka. Kalau growth mindset berani mengakui kesalahannya dan buat perubahan. Yohanes 8:47. Barang siapa berasal dari Allah. Ya, tadi sesudah dia kritisi, kamu anak iblis. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Yang kamu dengarkan bapamu yang lain, itu iblis. Itu konklusinya. He who is of God hears God's words. Therefore, you do not hear because you are not of God. Yesus konsisten dalam pesannya. Bahkan saat menghadapi kritik dalam Yohanes 8 ayat 25, dia konstan, dia tidak berubah. Ia juga memberikan alasan mengapa mereka harus menerima firman-Nya. Alasan-alasan tersebut mencakup mujizat. Yohanes 5 ayat 36, nubuat dari kitab suci, Yohanes 5 ayat 39 sampai 40, dan kesaksian orang lain. Yohanes 5 ayat 32 sampai 33. Nah, kita melihat akan hal ini. Mereka mempermasalahkan hari Sabat. Kenapa tidak berpikir, mengapa ya orang sanggup melakukan sesuatu yang belum pernah kita lihat? Orang yang lahir buta sembuh. Orang timpang berjalan, Lazarus dibangkitkan. Kenapa mereka tidak berpikir, who is this person? Kenapa harus mempermasalahkan hari Sabat? Itu pun Yesus katakan. Allah menciptakan hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat itu.
untuk dinikmati oleh manusia. Nah, orang Yahudi itu ditanya juga oleh Yesus, kalau ada lembumu, kawanan ternakmu jatuh ke paret hari Sabat, keluarin nggak? Ya dikeluarin. Apalagi orang-orang ini keturunan Abraham, begitu kata Yesus, tanpa menyebut orang Yahudi itu keturunan Abraham. You see? Nah, sebelumnya dalam pembahasan ini Yesus menggunakan analogi tentang peran sebagai ayah untuk menjelaskan mengapa para pemimpin agama tidak dapat mengklaim diri sebagai anak-anak sejati Abraham. Karena mereka tidak melakukan apa yang Abraham lakukan. Mereka melakukan apa yang mereka lihat dari bapa mereka, mencuri, membunuh, membinasakan, itu iblis. Secara rohani, anak-anak mewarisi sifat mereka dari ayah mereka dan melakukan apa yang dilakukan ayah mereka. Yesus melakukan itu, kita mencontoh apa yang Yesus lakukan. Abraham menaati dan menghormati Allah, tetapi orang-orang Farisi ini tidak melakukan itu. Yang mereka lakukan adalah kebohongan dan tindakan kekerasan, bahkan ingin membunuh Yesus. Yohanes 8 ayat 44. Menurut Yesus, hal ini membuktikan bahwa mereka adalah anak-anak rohani iblis karena mereka berkelakuan persis seperti iblis. Hal ini juga menjelaskan sikap mereka yang menolak menerima apapun yang tidak ingin mereka dengar. Itu kan iblis melakukan hal yang sama, berusaha menjatuhkan Yesus juga di dalam hal ini. Inilah sebabnya Yesus berkata bahwa mereka tidak mendengar pesan yang disampaikannya yang adalah firman-Nya. Sebagai anak-anak rohani iblis, mereka menolak untuk mendengarkan firman-Nya karena firman-Nya adalah kebenaran. Lihat waktu Hawa tergoda. Ya kan? Dia tahu tentang kebenaran, tapi dia memikirkan iblis yang adalah pembohong yang berbohong di Taman Eden tersebut. Dia datang memang untuk menghancurkan. Dia mau melawan Kristus, nggak bisa. Melawan Tuhan, nggak bisa. Yang dipakai sarananya adalah ciptaannya. Dia pikir dengan jatuhnya Adam dan Hawa di dalam dosa, Tuhan selesai. Enggak. Justru Tuhan tahu solusinya dan mengirim putra tunggalnya Yesus Kristus. Mati untuk membayar upah dosa tersebut. Solusinya jelas dalam Kejadian 3:15. Ya, iblis kehilangan akal di dalam hal ini. Karya keselamatan tetap diberikan kepada manusia yang jatuh di dalam dosa, namun tidak kepada iblis yang jatuh dalam dosa itu. Enggak. Satu kali malaikat jatuh dalam dosa menjadi iblis, nasib mereka tetap sama, tidak berubah, yaitu neraka. Manusia jatuh dalam dosa, nasib mereka dapat diubah untuk masuk ke dalam kerajaan surga dengan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena melalui Kristus inilah mereka dibenarkan karena upah dosa mereka ditanggungkan kepada Yesus. Yesus membayar upah dosa tersebut. Sehingga kebenaran Kristus dihibahkan, diberikan kepada manusia. Bukan karena manusia benar, tapi karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada mereka. Ini sebabnya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, waktunya sudah genap, sudah selesai. Kita akan melanjutkan atas izin Tuhan minggu depan dan kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih karena kebenaran firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah Engkau terus berbicara kepada kami ya Tuhan, menuntun kami di jalan yang benar sehingga kami tidak tersesat dan salah melangkah. Tidak Tuhan. Engkau ada bersama kami sehingga kami dapat berada di tempat di mana Tuhan inginkan kami berada. Lindungi kami, sertai perjalanan hidup kami, tuntun kami agar kami tidak tersesat. Terima kasih Tuhan, kami berserah karena kami tahu Engkau menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Saya Reli mohon diri. Shalom.